Ya, halo teman-teman. Selamat datang di channel aku, Bayuga, dan selamat datang di konten ngonci. Ngobrolnya cuy, asik. Eh, Pertama aku mau ngucapin makasih banget yang udah berlangganan, udah subscribe YouTube aku. Terima kasih banget, sekarang aku bertambah. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ada tombol merah di sini, dipencet aja biar aku lebih semangat lagi untuk buat video-video terbaru. Kayak gitu, untuk menghibur kalian, untuk berbagi informasi, ya pokoknya gitu ya. Terus aku minta maaf karena kemarin tuh tidak buat video itu karena aku lagi wisuda gitu. Jadi orang tua aku ke Jogja, aku nggak bisa berkegiatan bikin video kayak biasanya, nggak bisa. Nah, semoga setelah ini aku mau bikin video rutin lah kayak biasanya. Terus ini aku mau ngucapin makasih buat teman dekat aku, ada Miko dan Magda yang udah kado aku kaos di wisudaanku. Ini YouTube aku banget. Bayuga, bernada, berkarya, bercerita. Oke, gitu. Ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan menikmati video ini. Oke, kali ini aku mau bahas tentang ya kesedihan kita bersama ya, yang lagi gencar-gencarnya di Indonesia lah. Kalian tahu sendiri itu apa, apalagi kalau bukan novel coronavirus. Yang kemarin kita bicarakan bahwa Indonesia tuh wah kebal. Corona akan kalah dengan masuk angin. Corona masuk angin akan lebih menang. Corona takut dengan teh hangat. Ya, tapi ternyata ya sekarang kita tahu kasus corona udah mulai masuk di Indonesia, bahkan jadi keresahan kita bersama. Gitu, untuk karena itu aku ikut mengucapkan bela sungkawa buat saudara-saudara kita di luar sana yang meninggal karena terjangkit virus corona. Dan aku ingin ngasih semangat buat orang-orang di luar sana yang sedang melawan virus corona yang ada di dalam dirinya. Pokoknya semangat terus, semangat, kamu pasti akan sembuh gitu, amin ya. Dan di video kali ini aku bakal bahas lumayan banyak. Yang pertama, kalau corona itu apa, mungkin teman-teman udah gak asing karena udah banyak banget video di luar sana yang bahas tentang corona. Dan di sini aku mau bahas tentang kepanikan yang ada di Indonesia. Lalu mau bacain komen-komen di Instagram itu tentang situasi yang mereka alami di Indonesia. Ya, kita sedikit keluar dari negara-negara lain yang kena corona. Kita di negara kita sendiri cintai produk-produk dalam negeri, tapi tolak corona. Oke, ini habis video ini aku tuh bingung mau sedih, mau seneng, mau bikin lucu juga susah. Karena ya sedih sebenarnya kontennya, konten yang cukup riskan, takut menyinggung gitu ya. Ayo pokoknya semoga ini juga menghibur, mengedukasi juga kayak gitu. Ya intinya aku bakal share tentang teman-teman yang cerita pengalamannya, aku juga bakal cerita pengalamanku, sama berbagi informasi kayak gitu. Dan apakah corona lebih mengerikan daripada sakit gigi? Pastilah ya, sakit gigi mah kayak gitu. Oke, langsung aja. Aku mau berbagi informasi. Aku dapat ada sumber ini ya dari Lemdikat Polri. Ini aku dapat dari salah satu tokoh kesehatan di tempat aku di Lampung. Ya, kalau belum tahu, Lemdikat Polri itu adalah lembaga pendidikan dan pelatihan Polisi Republik Indonesia. Ini judulnya pedoman untuk pedom, pedom, ya, pedoman untuk tidak panik terhadap virus corona. Ya, kepanikan di luar sana itu wow. Ya, aku tinggal di Jogja dan menurutku udah mulai banyak tempat-tempat yang kosong, menunjukkan kepanikan semuanya. Orang tua aku yang, kamu nggak usah keluar rumah, kamu masuk kardus aja, kayak gitu itu udah paniknya tuh udah lumayan ya. Dan di sini ada pedoman untuk tidak panik terhadap virus corona. Aku tahu ini berat banget tapi coba kita baca bareng-bareng ya. Ini: bersiaplah dengan hati-hati tetapi jangan panik.
Panduan ini dibuat untuk menjawab berbagai macam pertanyaan seputar novel coronavirus atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Oh iya, bisa juga ya, virus corona, gitu lah. Virus corona. Berdasarkan diskusi dengan berbagai pakar. Nah, novel coronavirus itu sering disebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah suatu kondisi infeksi yang berarti dapat menular langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Tahu maksudnya langsung atau tidak langsung ya? Langsung tuh mungkin bersentuhan. Kalau nggak langsung tuh kita ada yang sakit corona, kalau dia flu, bersin gitu, terus kita hirup udaranya, terus masuk ke dalam tubuh kita, itu kayak gitu. Terus melibatkan saluran pernapasan bagian atas. Itu ada hidung, tenggorokan, saluran udara, dan paru-paru. Disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan, disebut novel coronavirus, pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember 2019. Sudah beberapa bulan lalu ya, kita melihat gimana gila-gilanya orang Cina melawan virus itu dengan kehebatan mereka, melawan corona dengan kesedihan. Aduh, ya itulah ya, banyak yang berjatuhan lalu meninggal. Jatuhan maksudnya itu meninggal ya, bukan jatuh gitu. Mereka harus sedih-sedih, tapi mereka sekarang berhasil melawan virus itu, dan semoga Indonesia juga akan berhasil. Seberapa mematikan virus corona? Coronavirus memiliki infektivitas tinggi, tetapi angka kematiannya rendah. Tingkat kematian berkisar antara 2-3%, secara signifikan lebih parah daripada SARS tahun 2003 atau MERS tahun 2012. Walaupun rendah angka kematiannya, tapi ini lebih parah ya. Infeksinya tuh cepat menyebar gitu. Tinggi, infektivitasnya tinggi ya gitu. Resiko kematian lebih tinggi pada orang tua. Orang tua maksudnya ini orang yang sudah lanjut usia atau sudah umur gitu, 50 ke atas. Ini ada usianya di atas usia 60 tahun. Dan orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Oh, mungkin yang udah kondisi kesehatannya itu udah nggak baik atau udah imunnya tuh rendah kayak gitu, tuh lebih mudah terjangkit virus ini kayak gitu. Mengapa terjadi banyak sekali kepanikan? Ini yang terjadi ya. Ini yang pertama, dia cuma nyebutin satu-satunya, kurangnya fakta yang diverifikasi dan rumor yang mengambang menyebabkan muncul kepanikan. Nah, ini kayak gini ya teman-teman ya. Di dunia ini yang udah sosial medianya udah nggak bisa dikendaliin, informasi udah nggak bisa dikendalikan, jadi banyak hoax yang menyebar. Itu sebenarnya yang bikin banyak kepanikan. Banyak kasus-kasus yang orang sebarkan aja tanpa belum tahu faktanya. Banyak banget kalau teman-teman buka di Instagram, ada kasus-kasus yang berita, contohnya di Solo ada yang kena virus corona, terus sebenarnya itu ternyata setelah diidentifikasi tidak gitu atau sembuh, tapi itu tidak dijelaskan. Intinya yang mengerikannya yang dijelaskan gitu ya. Semoga video ini bisa bantu teman-teman lah. Apakah saya akan mati jika terkena penyakit ini? Nah, ini jawabnya tidak. Hampir 80% orang memiliki gejala ringan dan sembuh dari penyakit dalam 2 minggu. Sebagian besar gejala dapat diobati dengan perawatan medis yang tepat waktu. Nah, maksudnya tidak di sini itu mungkin bukan semata-mata kamu tidak bakal mati gitu. Maksudnya tidak akan mati gara-gara corona ya. Kalau mati pasti semua orang akan mati gitu. Corona mati, tidak corona mati, mending jangan terkena corona. Tetap jaga diri Anda, oke? Ayo. Nah, maksudnya mungkin tidak juga gitu loh. Kita tetap punya kesempatan untuk sembuh gitu. Siapa yang sakit dan seberapa parah? Ini orang tua maksudnya orang yang sudah lanjut usia tadi, 2 kali lebih mungkin memiliki penyakit COVID-19 yang serius.
kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus umumnya ringan, terutama untuk anak-anak dan dewasa. Ini sistem kekebalan tubuhnya masih kuat gitu. Apakah anak-anak juga berisiko terkena infeksi coronavirus? Ya, ini COVID-19 itu ringan untuk anak-anak, tapi tetap anak-anak tuh bisa jadi bisa juga terkena coronavirus gitu. Bagaimana tepatnya penyebaran virus corona? Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan infeksi ke orang yang sehat. Nah, ini kenapa banyak orang yang panik? Karena takutnya di sekeliling kita tuh ada orang-orang yang sebenarnya dia tuh corona gitu. Nah, takutnya menyebar atau menular ke diri kita. Itu yang menyebabkan kepanikan pasti di hal kayak gitu. Nih ya, penyebarannya tuh bisa melalui mata, hidung, dan mulut, melalui tetesan yang dihasilkan saat batuk atau bersin. Nih, makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, yang di sana, orang yang di luar sana, kalau bersin itu tolonglah ditutup ya, jangan tapi itu menyebar gitu loh. Dan itu tuh Anda bisa saja membunuh orang lain kalau Anda terkena novel coronavirus gitu. Makanya saling menjaga. Jadi kalau bersin ya kalau bisa ditutup, bagus lagi ada cari masker gitu. Kontak dengan orang yang terinfeksi. Ini tadi secara langsung ya, jabat tangan, berciuman, gitu. Kontak dengan permukaan benda atau barang yang terkontaminasi untuk pengguna pribadi. Nah, itu semuanya ada orang terkena corona lalu memegang sebuah benda itu dipegang oleh orang yang sehat, bisa jadi virus itu akan terkena di orang yang sehat tadi gitu, melalui benda tadi secara tidak langsung gitu. Bisakah virus corona ditularkan melalui makanan? Jawabnya tidak. Belum ada bukti seperti itu. Mungkin maksudnya belum tentu. Karena jangan percaya kalau ada kayak gitu. Karena kita belum tahu fakta-faktanya. Dan belum ada yang diverifikasi tentang penyebaran virus corona melalui makanan itu belum ada faktanya gitu. Jika melihat dari pengalaman SARS dan MERS menunjukkan bahwa orang tidak akan terinfeksi melalui makanan. Oke. Apakah saya menderita coronavirus jika batuk atau bersin? Jawabnya tidak. Belum ada bukti seperti itu. Anda dapat menduga Anda terinfeksi hanya jika Anda memiliki gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, dan salah satu dari ini yang pertama, sejarah perjalanan ke daerah yang terkena virus corona. Kalau kita pergi ke Cina, ke Iran, Italia yang sudah terkena virus corona, nah bisa jadi kita juga kena karena negara-negara itu sudah terkontaminasi atau terkena virus corona gitu. Kontak dengan orang yang terinfeksi atau mengunjungi fasilitas kesehatan laboratorium tempat pasien virus corona dirawat. Nah, itu bisa jadi, aduh aku kena nih kalau aku kayak gitu. Makanya segera periksa ke dokter. Kayak gitu, oke? Lacak apa saja gejalanya? Gejala virus corona seperti demam, batuk, sesak nafas. Hampir mirip dengan flu biasa. Dan mungkin muncul 2-14 hari setelah paparan. Keparahan penyakit dapat bervariasi kepada orang yang berbeda dari gejala ringan hingga berat. Jika ada demam, dingin atau sakit tenggorokan, jangan panik. Jaga dirimu baik-baik. Gitu ya. Jadi kalau kamu demam atau batuk atau apa, belum tentu kamu terkena virus corona. Bisa jadi kamu flu biasa. Gitu. Jangan panik dan segera ke dokter. Jaga diri baik-baik. Nah, itu mungkin itu yang aku sampaikan. Aku berbagi informasi dari pedoman untuk tidak panik terhadap virus corona. Terima kasih Lemdikat Polri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke komentar yang ada di Instagram, di mana aku minta teman-teman buat cerita pengalamannya tentang virus corona. Atau setelah ada virus corona ini, gimana hidup mereka berbeda. Karena aku juga ngerasain hidupku kayak berbeda loh sekarang. Gara-gara kamu corona. Kenapa kau nggak pergi dari dunia ini sih? Hah? Kalau nggak pergi aku kundangin Roy Yosi loh kamu loh. Pergi. Dah, sekarang kita langsung bacain komentarnya. Yang pertama dari Gusti Purbo. Nah, ini Mas Gusti Purbo ini
Komen social distance versus saya nggak takut corona, saya cuma takut Allah. Nah, ini ya, eh sebenarnya bingung bikin konten ini karena banyak pro dan kontra, di mana ada orang yang eh, begitu panik terhadap virus corona, tapi ada beberapa orang juga yang alah, virus corona tuh itulah, aku cuma takut Allah. Gak ada yang salah, tidak ada yang salah, itu pendirian kita. Tapi aku percaya di luar sana pasti walaupun pas kayak Mas Gusti Purbo ini ya mengatakan kayak gini, pasti beliau juga menjaga kesehatannya, menjaga dirinya agar nggak terkena virus corona itu. Ya selain kita menjaga diri, jangan lupa untuk berdoa. Gitu. Oke. Makasih Mas. Jatuhnya ada dari iogi__. Ini dia komen. Haha, aku ini bahasa Jawa tak Indonesia kan ya. Aku kemarin pencet tombol lift pakai sandal. Saking parnonya, megang apa-apa dikit jadi takut gitu. Nah, terima kasih Mas Yogi sudah menghibur kita ya. Anda sudah mencet lift menggunakan sandal ya. Siapa tahu sandal Anda terkena corona. Ya. Aneh-aneh aja Mas Yogi ini. Dia mencet lift pakai sandal. Mungkin teman-teman bisa gitu ya. Mungkin kalau minum kopi pakai sandal atau pakai sandal menggunakan sandal ya. Mencet apa-apa pakai sandal gitu. Jangan ditiru Mas Yogi ya. Besok sandal Anda dikasih hand sanitizer ya atau masker. Ya, sandal bermasker kalau bisa, oke? Makasih Mas Yogi. Ada yang soalnya dari Wulan Sania. Ya komen, kalau ada yang batuk nggak ditutup pakai tisu atau lengan tapi malah sengaja gitu batuknya dikejengin pula. Oh dia cerita ya, dia cerita, tapi aku juga ini kemarin juga sempat komen Mbak ini dan agak muter-muter komennya. Makasih Mbak Wulan, Anda menghibur saya dan membuat saya lebih memahami kata-kata Anda itu maksudnya apa. Nah ini di luar sana ya, kayak aku malah pengalamanku kemarin, aku sempat antri di sebuah tempat. Aku mau bersin karena aku kalau ada AC itu suka mau bersin. Dan aku kayak aku tahan-tahan karena kalau aku bersin takutnya orang yang di sebelahku mikirnya aku kena corona gitu loh. Padahal aku cuma bersin karena emang aku nggak bisa kena dingin gitu loh. Nah makanya pasti banyak orang-orang yang kayak Mbak Ulan ini yang parno atau takut kalau orang yang di sekelilingnya itu terkena virus corona, makanya saling menghargai. Walau ada cuma flu biasa, kalau bersin tolong lah ditutup lah ya, bawa keranjang atau apalah ya, ditutup lah ya, oke. Oke, itu pesan dari Mbak Ulan, terima kasih Mbak Ulan. Terus Rosalia Ayu_25, ini komen keren nih. Merusak semua plan yang ada, memancing para manusia berbuat serakah, kayak jual masker harga tinggi. Tuh. Itu yang kerasa banget bedanya. Kenapa? Karena makin banyak kegiatan di luar sana yang di cancel. Bahkan kegiatan-kegiatan yang penting itu di cancel gara-gara virus corona. Sebenarnya cancel kayak ini sudah banyak ya, di China dulu juga kayak gitu. Dan Indonesia sekarang lagi di fase itu gitu. Susah, kita mau nonton konser di cancel, mau lomba apa di cancel. Bayangin persiapan seseorang atau kelompok tertentu mempersiapkan sebuah acara dan harus di cancel gara-gara corona. Please, corona hilang dari dunia ini, please. Dan ini lagi, memancing para manusia berbuat serakah. Aku nggak tahu lagi deh sama orang-orang yang bukannya berbuat sosial, malah memanfaatkan bencana kayak gini untuk kepentingan pribadi. Ya contohnya menjual masker harga tinggi. Dulu masker sama ikan asin itu mirip-mirip loh harganya. Sekarang masker tuh harganya udah udah ratusan ribu ya. Sudah mengerikan harganya ya. Ikan asin sudah dapat berapa kilo ya. Muntah makan ikan asin kalau disama-samain masker harganya. Tolonglah orang di luar sana, ayo berbuat sosial lah untuk hal ini. Karena aku ada postingan dari teman aku yang dia bagi-bagi masker loh. Masker dibagi-bagiin, kok kayak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan Anda yang memanfaatkan semua ini untuk kepentingan pribadi bisa jadi senjata makan Tuhan. Bukan menyumpahkan ya, tapi kalau bisa jangan berbuat kayak gini lah gitu.
Ayo berbuat sosial bersama-sama. Di luar sana udah banyak orang-orang yang membuka apa namanya eh, apa donasi buat orang-orang yang terkena virus corona, ya semoga kita bisa bareng-bareng buat mendukung hal-hal kayak gitu gitu ya. Terus aku juga mau bahas tentang ini pas nih, mau bahas soal rumah sakit yang di luar sana yang sekarang tuh malah konteksnya bukan untuk sosial tapi untuk bisnis. Aku sempat nonton podcastnya Deddy Corbuzier dan itu miris banget buat aku, dan semoga nggak kayak gitulah ya. Semoga pemerintah kita tegas tentang hal ini, dan aku percaya banget di luar sana pemerintah kita itu pasti lagi pusing-pusingnya buat memerangi ini. Ya saat-saat kayak gini mereka bekerja keras pastinya, dan kita doakan buat pemerintah luar sana buat memerangi semua ini, semoga cepat berakhir lah, cepat ada, aku berdoa sih cepat ada vaksin atau penangkalnya buat virus ini, dan kita bisa hidup dengan normal lagi kayak gitu. Ada komentar lagi yang terakhir ini dari Dania Alexandra 11, menghambat kegiatan banget sumpah, apa-apa di cancel ditunda. Nah ini sama kayak tadi ya, jadi malah apa-apa di cancel, apa-apa ditunda, itu bener-bener merugikan gitu loh. Ya mau berserah sama siapa, ya cuma kepada diri kita sendiri buat jaga diri, buat ya kalau pemerintah minta ini minta itu mesti buat kepentingan kita bersama, dan semoga kita bisa mendukung apa yang diharapkan pemerintah untuk kita juga kembali ke kita gitu. Dan semangat untuk Bapak Ibu petinggi-petinggi negara di luar sana yang sedang berjuang keras untuk melawan virus ini, semoga cepat berakhir virusnya, makin kita makin baik gitu, bisa hidup seperti biasanya kayak dulu lagi. Oke. Dan beberapa orang ada yang juga DM aku, ini dari Igra Senatia. Nah dia bilang gini, nggak ada tanggapan buat COVID-nya, tanggapan buat orang-orang yang masih nyempelein COVID. Emang tingkat kematiannya rendah, tapi persebarannya tuh luas dan banyak kemungkinannya. Kenapa sih nggak mau self distancing selama 14 hari aja gitu. Minimal ngurangin bepergian dan bergabung di kerumunan tuh loh. Emang nggak menjamin bakal sehat atau bakal nggak kena, tapi kan bisa membantu mengurangi penyebarannya. Nah ini kan ada pro dan kontra pastinya ya. So thank you Igra Cinatia. Aku setuju juga sama Chris. Ini yang aku sebutin tentang tadi pemerintah meminta kita buat jaga diri. Menurutku tuh ayolah bareng-bareng kita jaga diri kita, ya ikutin apa yang diminta oleh pemerintah, itu mesti buat diri kita sendiri. Sama kayak banjir ya, jangan kayak banjir tuh contohnya jangan buang sampah sembarangan, pemerintah udah minta kayak gitu kita buang sampah sembarangan, terjadi banjir kita salahkan pemerintah. Nah jangan kayak gitulah ya, kalau bisa saling membantu gitu, bersinergi gitu. Thank you. Ini ada cerita pengalaman dari Cornelius underscore Setia. Kalau dari pendapatku ya mas, kalau dari sudut pandangku yang kerjanya di hotel, itu tentang virus corona yang selama ini dialami di Jakarta terutama, itu ngaruh pengaruhnya karena ya itu tadi, kita orang yang kerja di dunia perhotelan yang kita servis tamu gitu loh gitu. Dan menurutku sih mas, kita sebagai orang Jawa tuh bukannya udah kebal ya sama yang batuk pilek kayak gini. Kalau menurutku sendiri itu cuma kayak panik aja gitu loh. Kita tuh cuma ada aja jadi ya jadinya membesar kayak gini. Sekarang aja pingin kayak Wuhan aja di Cina. Ya gitulah komennya ya, intinya Mas Kurlustiani mungkin dia ngetiknya lagi sambil kerja, jadi ini mengaruh banget ke dunia perhotelan, dan menurutku ini ngaruh banget sama semua jenis pekerjaan yang ada di luar sana gitu loh. Ya ini mungkin kita panik karena kita kurang edukasi, dan semoga video ini bisa mengedukasi semuanya tentang tadi apa yang aku sampaikan di awal dari Polri tadi ya. Oke, bayangin di luar sana, aku kemarin sempat makan di sebuah tempat dan sepi banget, itu di hotel, di mall, itu sepi banget.
dan makan di mana, di tempat makan yang lain juga sepi. Nah aku mikir kalau kayak gini terus itu membahayakan mereka karyawan yang kerja di situ loh, bisa jadi PHK, bisa jadi nanti dipecat atau apa karena pendapatannya kurang gitu. Ya gitulah pokoknya, semoga cepat ada penangkalnya agar kita bisa hidup secara normal lagi kayak gitu. Makasih Mas, siapa tadi, Mas Cornelius Setia. Oke, ada lagi. Oke, ini dari Acai, ANJAY, Acai gitu ya. Ini yang aku ajak buat konten ngonci kemarin, dia komen juga, yang lupa kalau masih ada Tuhan. Kuncinya simpel aja, jaga kebersihan dan berdoa, kelar gitu. Ini saran dari Kak Acai. Jadi orang di luar sana, ya udah jaga kebersihan, jaga diri, dan jangan lupa untuk berdoa, kelar gitu. Jaga kebersihan itu bukan dari diri kita sendiri, ya dari diri kita sendiri, tapi juga jaga orang lain. Jangan sampai kita bersih tapi kalau kita bersihin ngawur ke mukanya orang. Itu ke muka orang kan kasihan gitu. Oke, thank you Kak Acai. Oke, kayaknya itu udah komen-komen dari Instagram udah kayak gitu. Semuanya udah aku bacain. Thank you buat udah komen di Instagram. Di konten kunci selanjutnya pasti aku bakal minta juga komentar-komentar kalian buat cerita tentang hal-hal yang aku mau bahas di konten kunci. Oke, selanjutnya nih aku mau bahas yang lagi booming di Instagram, yaitu tentang Indonesia gimana 2 minggu kemudian, perbandingannya yang disamakan dengan negara Iran gitu. Ini lagi booming di Instagram ya. Jadi Indonesia tuh salah satu negara yang susah untuk lockdown. Kalau teman-teman belum tahu lockdown, yang aku tulis di sini tadi, aku sempat browsing, itu lockdown itu situasi yang melarang warga untuk datang di wilayah tertentu karena kebutuhan yang mendesak. Itu tadi di Indonesia belum bisa. Sudah ada beberapa tempat wisata yang ditutup. Itu keren ya, itu pemerintah pasti bagus buat untuk itu karena untuk menekan penyebaran virus ini. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, terkadang nggak memungkinkan sebuah tempat itu harus ditutup gitu. Karena contoh nih ya, maaf buat contohnya tukang beca yang di tempat wisata. Kalau tempat wisata ditutup, tukang beca ini pasti penghasilannya akan makin minim kayak gitu, hidupnya makin bingung lagi mau gimana. Dan orang-orang nih, so kayak bapak ibuku kemarin yang dari Jogja pengen beli oleh-oleh, gimana caranya kalau nggak keluar, ya pasti kan mereka juga pengen menikmati Jogja, akhirnya keluar, nggak mungkin kan buat ditutup walaupun tempat itu juga sepi kayak itu. Nah, rumornya, prediksinya Indonesia 2 minggu yang akan datang itu bakal meningkat banget, virus corona akan meningkat pesat, yang terkena virus corona itu akan semakin banyak gitu. Itu dari ramalan atau dipikirkan kedepannya akan kayak gitu. Dan semoga enggak ya, semoga kita malah, aku berdoanya sih pemerintah atau siapapun yang di luar sana, yang hebat-hebat, orang-orang hebat di luar sana akan menemukan penangkal atau vaksin dari virus corona ini sebelum 2 minggu. Jadi siapa tahu ya, kalau Tuhan berkehendak 2 hari akan datang, 3 hari akan datang, akan ada vaksin virus corona yang didatangkan di Indonesia. Jadi ya nggak sampai 2 minggu kita akan seperti Iran, seperti prediksinya, tapi beberapa hari ke depan virus corona bisa hilang, kita bisa hidup tenang. Para sarjana seperti saya ini, sarjana baru ya, bisa cari kerja ya, karena susah gitu loh. Walaupun karyawan sering disebut sebagai umbi-umbian karena tidak libur ya, banyak meme yang mengatakan bahwa karyawan tidak libur mungkin karena karyawan bukan manusia, karyawan kebal virus corona, karyawan itu jenis umbi-umbian gitu ya. Tapi semua orang kan tidak terkecuali bisa terkena virus ini gitu loh. Semoga ya makin cepet lah ada vaksinnya,
buat Bapak Ibu di luar sana, pemerintah, semangat buat memerangi virus ini. Semoga cepat ada obatnya. Terus buat saudara-saudaraku seluruh Indonesia, sekali lagi aku pengen ngomong kalau ya kita jangan terlalu mengagungkan virus ini yang akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga jangan meremehkan virus corona karena infeksinya bukan main-main gitu. Infeksinya nggak main-main dan menyebabkan beberapa kasus kematian gitu loh karena virus ini. Jadi menurutku saling jaga diri, saling bertindak sosial, memerangi bareng-bareng virus corona. Karena kita tahu sendiri kalau negara kita ini negara berkembang, negara ini butuh diri-diri kita untuk ya saling berbagi, saling mengukuhkan, kuat satu sama lain buat melawan virus ini. Ya ini bencana, semoga kita bisa melawan virus ini dengan bareng-bareng gitu. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan di video ini, di konten ngonci kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube aku supaya aku bisa bikin video-video yang lebih baik lagi, lebih semangat bikin video supaya aku nggak berhenti bikin video. Teman-teman silahkan berlangganan dan jangan lupa kalau ada salah, teman-teman menurut teman-temannya ada yang kurang bisa komen di bawah, atau kalau teman-teman merasa video ini berguna bisa di-share ke teman-teman yang lain karena di luar sana masih banyak tuh yang parno karena virus corona, masih banyak tuh yang meremehkan virus corona. Nah semoga virus corona lagi, semoga video ini bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain buat mereka tonton dan saling mengedukasi. Oke, dan beberapa hari ke depan aku janji buat para subscriber aku mau bikin video cover lagu daerahnya apa, tunggu nanti. Itu aku pengen menghibur kita semua agar kita nggak sepaneng, kita bisa relax. Aku mau bikin video cover gitu ya. Cukup kayak gini konten ngonci kali ini, dan berdoa buat corona, semoga corona cepat pergi, cepat berganti menjadi virus rezeki, semoga gitu ya. Terus bye bye corona, tetap jaga kesehatan dan see you.